Kinan adalah aku di dunia nyata. Aku kalau jadi Kinan, Aris pasti sudah kucincang. Aduh Mbak Kinan, Aris yang seperti itu lepasin aja. Itulah beberapa reaksi ibu-ibu yang emosinya bergejolak tiap kali menyaksikan layangan putus. Jika ibu jadi Kinan, keputusan apa yang ibu ambil? Minta cerai, berikan izin poligami, atau mati-matian perjuangkan Aris? Kita bisa meniru gaya elegan Kinan layangan putus dalam mengakhiri perselingkuhan suami, tanpa perlu mengotori mulut dan pikiran kita untuk ngata-ngatain pelakor. Bahkan cara elegan ini mampu membuat suami serta selingkuhannya tetap segan pada kita. Jika sudah tak tahan ingin segera mengakhiri perselingkuhan suami, saksikan video penjelasan ini sampai selesai. Awal rumah tangga yang bahagia. Awalnya rumah tangga Aris dan Kinan digambarkan bahagia, seperti keluarga kecil pada umumnya yang sudah mapan dan sedang menikmati proses mengasuh anak. Namun belakangan Aris selalu tak jujur pada Kinan mengenai kesehariannya di kantor. Bahkan dia minta izin keluar kota dalam waktu yang lama dengan alasan pekerjaan. Padahal aslinya sedang bulan madu dengan selingkuhannya ke Kapadokia. "It's my dream mas, not her," begitu kata Kinan dengan penuh emosi. Uniknya, sikap Kinan ini persis banget dengan klien-klien wanita saya yang sudah diselingkuhi suaminya tapi tetap ingin mempertahankan suaminya. Kinan mencoba memaafkan suaminya dan berusaha positive thinking suaminya bakal berubah. Andai saja Kinan tahu kalau saya ada layanan terapi detoks batin, terapi mandiri untuk mengobati sakit hati akibat diselingkuhi suami, pasti Kinan akan lebih tenang dan ikhlas menghadapi fase kehidupan dia selanjutnya. Kok jadi sampai terapi detoks batin? Oke, kembali fokus pada cara elegan Kinan. 6 langkah Kinan hadapi perselingkuhan suami. Pertama, miliki insting kuat. Satu-satunya cara membohongi wanita dengan mudah adalah melalui SMS atau chat WhatsApp, karena tidak ada ekspresi wajah dan frekuensi suara di sana. Tapi Aris ini setiap hari masih pulang ke rumah, jadi wajar saja Kinan memperhatikan tiap inci perubahan sang suami, mulai dari caranya merespon istri, bau parfum, kancing baju yang berantakan, tak bisa lepas dari handphone, hingga anting yang ditemukan dalam jas Aris. Semua ini berdasarkan insting wanita yang tajam. Ibu perlu menguatkan instingnya sehingga mampu menemukan secara detil perubahan dalam diri suami yang mengarah pada perselingkuhan. Kedua, memperkuat bukti dari handphone suami. Jack adalah nama kontak untuk Lydia Danira, selingkuhan Aris. Ini persis seperti apa yang pernah saya paparkan di video saya yang lain, bahwa agar tidak mudah dicurigai istri, kontak wanita lain itu biasanya diberi nama pria. Jadi untuk teman pria yang sering disebut suami tanpa ibu benar-benar ketahui siapa orangnya, mungkin saja dia adalah sudahlah, kita lanjut saja ke poin berikutnya. Ketiga, menyelidiki circle suami. Kinan tahu Aris berbohong saat izin motoran bersama teman-temannya, karena sebelumnya Kinan sudah menelpon 2 sahabat Aris. Ibu bisa meniru hal ini, tapi pastikan teman-teman suami tidak melapor pada suami ibu. Teman kantor, teman nongkrong, teman satu komunitas suami, saudara-saudara suami, ibu perlu melakukan cross-check pada mereka. Keempat, mengecek transaksi rekening suami. Kinan tahu betul suami transfer uang dalam jumlah besar pada Lydia. Tak hanya sekali, tapi beberapa kali. Bahkan Kinan tahu suaminya membelikan penthouse seharga 5 miliar. Dari mana Kinan tahu? Tentu saja dari kecerdikannya menyelidiki arus kas rekening suaminya. Jika kebetulan ibu memiliki akses rekening suami, ibu bisa mencoba cara elegan ini untuk memperkuat bukti perselingkuhan suami. Kelima, minta tolong sahabat untuk investigasi selingkuhan suami. Jangan ibu lakukan sendiri. Fokus ibu ada pada suami, bukan selingkuhannya. Persis seperti yang Kinan lakukan. Setelah tahu suaminya selingkuh, dia tetap melayani suaminya dan bersikap seolah tidak ada apa-apa. Padahal dia tahu suaminya sedang main api.
Aris masih bebas melenggang memuaskan hasratnya pada Lydia. Ini karena Kinan bermain cantik. Di belakang sang suami, dia mengumpulkan bukti, meminta bantuan teman-temannya untuk menginvestigasi siapa sih wanita yang bikin suamiku keluar jalur. Maka berhati-hatilah membohongi wanita, karena mereka memiliki kemampuan luar biasa mendeteksi kebohongan. Bahkan wanita mampu pura-pura tidak menemukan kebohongan itu. Tentu saja untuk menyelidiki Anda lebih dalam. Keenam, membuat catatan kecil. Jangan sampai bukti-bukti yang sudah ibu kumpulkan hilang begitu saja. Buatlah semacam note, susun kronologi kejadian sejak ibu pertama kali tahu perselingkuhan suami. Jika perlu, lengkapi dengan bukti seperti foto, video, bukti transfer, transkrip percakapan, dan sebagainya. Ini perlu dilakukan untuk berjaga-jaga sebagai bentuk pembelaan bagi diri ibu sendiri. Selanjutnya, apa langkah istri? Setelah cara elegan untuk mengumpulkan bukti dan pembelaan diri ibu buat, ibu perlu membuat keputusan dan memantapkan hati. Apakah ibu ingin melanjutkan hubungan dengan suami atau berpisah? Jika ibu ingin berpisah, langkah selanjutnya adalah membawa segudang bukti pada pengacara yang ibu pilih. Jika ibu mantap bertahan dengan suami, minta waktu khusus untuk berdiskusi dengan suami. Usahakan jangan pakai marah. Jika ibu ingin menangis, ibu boleh menangis untuk menunjukkan ibu tersakiti dengan sikap suami. Dengan suara lembut, sodorkan bukti-bukti perselingkuhan suami. Bertanyalah pada suami, apa yang membuat kamu tega melakukan ini padaku? Ibu tidak perlu bertanya, apa kurangku padamu? Karena tidak ada yang kurang dalam diri ibu. Yang kurang adalah komitmen suami terhadap janji suci pernikahan kalian. Dengan segala bukti yang dibeberkan Kinan, bahkan bukti Aris membelikan penthouse seharga 5M, Aris masih mengelak. Itulah yang akan dilakukan suami ibu. Mengelak. Tidak mengakui adanya perselingkuhan yang telah dia lakukan. Ibu-ibu, pria itu benar atau salah, dia akan tetap merasa benar. Meski 1000 bukti ibu hadapkan, itu tetap tak akan mampu membuatnya mengakui kesalahannya. Entah suami mengaku atau tidak, selanjutnya ibu perlu meminta kepastian. Apa langkah kamu selanjutnya? Apakah kamu ingin tetap bersamaku? Ibu perlu menanyakan hal ini, karena untuk melanjutkan hubungan, dibutuhkan komitmen 2 orang, suami dan istri. Jika suami sudah tak ingin bersama ibu, tapi ibu memaksanya, ibu sendirilah yang nantinya harus bekerja banting tulang membuat suami kembali. Dan sudah bisa dipastikan, suami takkan sedikit pun melirik usaha ibu. Di sini, ibu tentu akan makin sakit hati. Betapa beruntungnya ibu jika suami masih pulang ke rumah, memenuhi nafkah lahir batin, serta mau berkomitmen kembali mengharmoniskan rumah tangga. Yang penting itu dulu. Jangan pikir macam-macam seperti, apakah benar suami tak akan selingkuh lagi Mbak Maida, atau mencurigai hal lain. Ingat, awal dari melanjutkan hubungan setelah adanya tragedi perselingkuhan adalah suami dan istri mau berkomitmen ulang. Jika suami sudah setuju, bersyukurlah. Itu merupakan tanda yang baik bagi keberlangsungan rumah tangga ibu. Tapi Mbak Maida, kenyataannya Mas Aris tetap selingkuh meski Kinan telah melakukan 6 cara elegan. Ya, itu kan di sinetron. Dibuat seperti itu memang untuk mengambil simpati dan mengaduk-ngaduk emosi penonton. Jika di dunia nyata, bisa jadi alurnya berbeda. Selama ibu yakin dengan niatnya dan terus berikhtiar lahir batin demi keharmonisan rumah tangga, saya Mbak Maida juga akan terus membersamai ibu dalam doa terbaik saya.